Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Deni Rumbara. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya memotong rambut bapak-bapak yang kemarin request ya. Bang Dan, coba buatkan tutorial potongan rambut bapak-bapak. Nah di video kali ini saya akan coba buatkan teman-teman ya. Oke, sambil berjalan ya, kita akan sedikit mengulas tentang tipe potongan ini ya. Tipe potongan ini untuk bapak-bapak tergantung juga kepada jenis rambutnya teman-teman. Ada yang memang bapak-bapak juga tetap kelihatan tampilan muda dan ingin potongan tipis ya, tapi hampir kebanyakan bapak-bapak dengan tipe rambut seperti ini meminta potongan yang sedang, jadi nggak terlalu tipis pinggirnya. Yang paling penting adalah kelihatan rapih dengan tanpa mengurangi banyak sekali rambut teman-teman. Jadi rambutnya yang dikurangi hanya sedikit saja. Paling kalau misalnya saya tuh memberikan ketipisan paling di kisaran dasar ukuran nomor 1 saja di bawahnya ya, jadi tanpa jarang-jarang yang menggunakan ukuran setengah atau ukuran kosong gitu ya, kecuali kalau misalnya di request dan cocok dengan jenis rambutnya. Tapi kalau misalnya untuk bapak-bapak dengan tipe rambut seperti ini, alangkah lebih pasnya saya berikan potongan yang memang sedang-sedang saja, tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal juga ya. Oke, pertama di sini kita semprot ya, langsung kita parting saja. Di sini kita parting tidak memakai jepitan teman-teman, hanya memparting menggunakan sisir saja dengan semprotan seperti ini ya. Dan kita membelah rambut ke dalam seperti biasa 3 bagian kanan, bagian kiri, dan bagian belakang teman-teman ya. Oke, untuk tipe rambut seperti ini, pertama dia agak carang, selanjutnya dia beruban ya. Jadi otomatis dalam tahapan membuat gradasi atau pudaran di sini akan kelihatan maksimal ya. Bahkan di sini akan kelihatan bagian tumpukan-tumpukan hitam udah maksimal, tapi ternyata masih ada kelihatan kurang nyaman gitu ya, atau misalnya kurang halus. Tidak masalah karena di sini pun rambutnya kan di sini udah campur sama uban ya, kurang lebih 50-50, 50-50 udah campur sama uban. Jadi otomatis untuk hasil tidak bisa disamakan dengan rambut yang masih hitam semua teman-teman, seperti itu. Oke, sekarang kita gas ke langkah selanjutnya, yaitu clipper work atau menggunakan clipper ya teman-teman. Menggunakan clipper ini dimulai dengan ukuran nomor 1 teman-teman ya. Nah di sini untuk tutorial kali ini saya nggak pakai baseline dulu ya, jadi nggak pakai dasaran, saya langsung dari bawah ya. Nah di sini kita pakai nomor 1 kurang lebih di 1 jari saja dengan cara menahan pakai sisir seperti ini teman-teman ya. Oke bang, apakah bisa kalau misalnya dari atas dulu pakai ukuran nomor 3 atau misalnya pakai ukuran nomor 4, boleh silahkan ya. Tapi kalau di video kali ini saya mencoba untuk membalikkan langkah ya, yang biasanya dari atas dulu, dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas, kita tukar ya. Di sini saya akan membuktikan bahwa yang namanya langkah atau step itu tidak harus selalu tersusun ya. Teman-teman bisa untuk mix atau mengacak ya, dari manapun sukanya silahkan teman-teman ya. Oke, ukuran nomor 1 di sini kita kasih kurang lebih di 1 jari teman-teman ya. Seperti ini, kasih 1 jari. Nah untuk bagian kiri, nah untuk bagian belakangnya sama juga ya, kasih 1 jari seperti ini. Jadi kita buat patokan ketipisan dulu untuk paling bawahnya ya. Oke, seperti ini. Nah teknik mainnya kita pakai teknik flick teman-teman ya, kita pakai teknik flick seperti ini, jadi nanti akan lebih mudah dalam menghilangkan garisnya. Nah teman-teman bisa lihat ya, jadi bagaimana tangan saya untuk menggunakan clipper atau clipper work ini ya. Nah, seperti ini. Nah setelah beres bagian kanan, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini saya memakai ukuran 1,5 open ya. Di sini kita loncat 1 langkah ya, dari 1 langsung ke 1,5 open. Harusnya kan dari 1 open ya, tapi sekarang kita loncatkan dulu ya, dari 1 ke 1,5 open. Nah di sini otomatis akan menimbulkan gap atau jarak antara 1 ke 1,5 open. Pasti di bawahnya ada 1 open ya teman-teman. Gak apa-apa, kita langkah dulu seperti ini ya. Di sini lagi-lagi saya akan membuktikan bahwa tidak harus tersusun ya, kita bisa mengacak. Yang paling penting kita udah tahu langkahnya, jadi teman-teman bisa untuk berinovasi atau misalnya mempunyai cara tersendiri dengan yang paling penting hasilnya bisa maksimal di akhir seperti itu ya. Jadi saya nggak membatasi harus pure mengikuti teknik saya 100%, tapi toh kalau misalnya teman-teman punya teknik yang lebih nyaman dan lebih bagus hasilnya, silahkan ya. Teman-teman bisa kombinasikan dengan teknik-teknik yang lain ya, yang didapat dari channel-channel lain, dari guru-guru yang lain ya, silahkan. Nah pada saat kita nyukur tuh bebas, silahkan, yang paling penting adalah hasil ya. Oke, sebelah kiri. Nah sebelah belakang kita hajar lagi sama ya teman-teman ya. Oke, seperti ini ya, teman-teman bisa lihat caranya ya, santai saja. Kalau misalnya
pingin rapi seperti ini ya. Jadi clippernya naik ke atas, sisirnya turun ke bawah. Jadi bertemu di tengah sehingga membentuk kerapihan seperti ini ya. Oke, nah di sini teman-teman bisa kelihatan ada dua patahan ya. Dua patahan. Patahan satu adalah patahan dari ukuran nomor 1. Patahan 2 adalah patahan yang dibentuk oleh 1,5 open. Oke, selanjutnya di sini kita sambung lagi ya. Nah, di sini kita loncat lagi ke bawah 1 open teman-temannya. Di sini untuk menghilangkan garis yang dibuat oleh ukuran nomor 1. Tadi yang saya bilang ya, ini nggak disusun ya. Saya sengaja acak-acak langkahnya supaya teman-teman bisa paham ya. Kalau misalnya udah paham rumus, kalau misalnya udah paham bagaimana caranya untuk tahapan dan langkah-langkah ukurannya, teman-teman bisa silakan diacak-acak juga, nggak bakal masalah ya. Jadi bebas saja, yang paling penting hasilnya bisa maksimal teman-teman. Oke, di sini ya kita klik, kita hilangkan garis yang dibentuk oleh ukuran nomor 1 tadi, sehingga menimbulkan atau membuat gradasi atau tahapan tuh terlihat lebih rapi dan lebih halus teman-teman ya. Oke, nah seperti ini caranya. Oke, kita coba teman-teman ya. Kita menuju ke langkah selanjutnya. Nah, di sini tahapan selanjutnya adalah kita membuat baseline ya, atau misalnya baseline yang bisa taruh di awal, kita sekarang di akhir dengan memakai ukuran nomor 2 ya. Nah, di sini kita akan menyempurnakan atau misalnya menghaluskan bagian yang patah ya. Di sini saya pakai 2, cuman tuasnya ke bawah jadi 2 open. Nah, di sini pada saat kita memakai nomor 2, otomatis patahan yang dibentuk oleh 1,5 open di sini kelihatan agak ini ya, agak semut atau agak halus, tidak terlalu patah ya. Nah, di sini nanti kita akan sempurnakan juga menggunakan teknik overcomb ya, supaya lebih maksimal lagi hasilnya teman-teman. Oke, paham di sini ya. Jadi saya ulas lagi sedikit bahwa kita tidak harus mengikuti langkah 1 by rumus 1 2 3 4, tapi kita jadi 1 3 2 4 bebas silakan ya. Jadi sesuai dengan kenyamanan. Bagian kiri beres, untuk bagian belakang susul sama ya. Seperti ini caranya. Oke. Nah, tidak lupa ya, saya selalu mengijazahkan setiap teknik dan ilmu yang saya berikan untuk teman-teman yang menonton video ini, silahkan diterima ya. Jadi ijazah dari saya ini ilmu dan teknik cukur ya. Mudah-mudahan bisa menjadi ladang keberkahan untuk kita semua dan bisa digunakan untuk mencari nafkah yang halal dan berkah untuk keluarga teman-teman ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita lanjut ke overcomb ya. Nah, di sini berfungsi untuk merapikan patahan dan menyempurnakan ya. Bang, kalau misalnya nggak pakai overcomb, boleh nggak? Boleh. Yang paling penting hasilnya bisa maksimal dan customernya cocok. Ya, di sini. Nah, untuk teknik overcomb di sini ada 2 teknik. Pertama ada teknik horizontal, kedua ada teknik vertikal. Yang paling sering dipakai adalah teknik horizontal atau mendatar seperti ini, teman-teman ya. Kalau teknik vertikal sih biasanya saya pakai untuk mengurangi mengurangi volume atau mengurangi volume bagian-bagian rambut yang masih numpuk ya. Biasanya pakai teknik vertikal seperti itu ya. Tapi kalau misalnya untuk overcomb standar seperti ini, saya pakai teknik overcomb horizontal teman-teman, dengan menggunakan clipper ya. Nah, kalau misalnya teman-teman belum bisa menggunakan clipper kosong, jadi untuk alternatif takutnya terlalu memakan dalam tuh, bisa teman-teman bisa ganti dengan ukuran nomor 1, dipakai ukuran nomor 1 ya. Jadi nggak nol kayak gini, takutnya kan nanti teman-teman ini ya memakan terlalu dalam ya. Bisa dengan memakai ukuran nomor 1 teman-teman ya. Oke, seperti ini. Oke, tahapan selanjutnya di sini kita pakai trimline ya. Jadi kita membuat lekukan untuk bagian pelipis ya, seperti ini. Oke. Nah, membuat lekukan di bagian jambang. Selanjutnya kita buat juga di atas telinga. Nah, di sini ya udah beres bagian jambang, kita lanjut ke atas telinga teman-teman. Bukan seperti ini. Oke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya bagaimana cara saya memutar trimmer ya dengan berbagai posisi. Jadi di sini yang bergerak tangannya saja, nggak usah sama badan ya. Kadang-kadang ada yang sama badan bergerak-gerak ya. Tangannya saja kita putar trimmernya ya, putar kanan, putar kiri, sehingga hasilnya nanti bisa maksimal. Nah, untuk trimline, jadi saya hanya perlihatkan sebelah saja, sebelah kiri ya, sebelah kanannya kita skip ya teman-teman, karena prosesnya hampir sama ya, supaya tidak memakan durasi juga intinya ya.
Oke, seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat bagaimana caranya ya. Kalau misalnya udah tajam, trimmer nggak usah ditekan ya, tinggal ditempelkan saja udah langsung kena ke rambutnya ya. Apalagi dengan tipikal rambut seperti ini. Nah, di sini yang tadi saya bilang ini pasti akan kelihatan agak bagian tumpukan-tumpukan hitam. Pertama-tama di sini campur sama uban. Yang kedua adalah postur kepala atau tekstur kepala yang tidak rata ya. Nah, di sini kita lanjut untuk bagian jambang, kita perhalus ya. Jadi jangan sampai terlalu banyak jambang-jambang yang ke bawah, jadi kita tipiskan sedikit saja teman-teman. Oke, langkah selanjutnya di sini kita ke proses trimline ya teman-teman ya. Jadi proses trimline ini adalah proses pemotongan rambut atas ya dengan menggunakan gunting teman-teman. Di sini kita juga akan motong tidak terlalu banyak ya, kita potongnya sedikit saja. Jadi untuk mengurangi volume yang sudah menumpuk di bagian atas. Nah, untuk seperti biasa teknik trapping di sini kita pakai teknik trapping standar 1 2 3 ya. Jadi 1 2 sampai 3 jari. Teknik trapping 3 jari di sini berfungsi untuk merapikan bagian ujungnya saja ya, dengan tidak mengganggu model atau style pertama ya. Jadi tidak terlalu pendek untuk motongnya. Ya seperti ini caranya ya. Pertama dari depan ke belakang ya, ambil patokan tengah. Setelah itu kita ke depan lagi dengan posisi di sebelah kanan dan kita ambil patokan dari tengah ya. Seperti ini. Oke, teman-teman bisa paham saya rasa ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sebelah kanan beres, lanjut ke bagian sebelah kiri teman-teman di sini ya. Oke, kita sisir. Nah, di sini untuk bagian belakang juga kita maksimalkan ya. Nah, di sini pasti ada bagian yang kelihatan hitam ya, karena tumpukan di sini ada uban sama bagiannya pasti tidak merata ya, dan akan kelihatan kayak yang patah. Tapi nggak masalah di sini karena memang kontur kepala sama rambut yang beruban memang seperti ini ya. Akan kelihatan selalu ada garis, sebenarnya udah hilang nih. Oke, kita sisir ya, kita cross check apakah masih ada bagian yang kurang rapi. Kalau misalnya kurang rapi, kita potong lagi. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, kita coba seperti ini ya. Jadi selalu di cross check ya. Siapa tahu ada bagian-bagian rambut yang memang kurang rapi atau kurang sempurna. Oke. Nah, di sini cross checknya ya. Kalau sekiranya udah rapi ya, berarti sudah. Di sini kadang-kadang saya merapikan lagi sambil keasikan ngobrol juga teman-teman ya sama customer tuh. Keasikan ngobrol, kita berkomunikasi ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi jangan sampai kalau kelihatannya orangnya asik ya ajak ngobrol ya. Oke, untuk penyempurnaan di sini ya. Di sini kita akan overcomb lagi teman-teman ya. Nah, untuk bagian sebelah kanan, jadi ada jatuhan-jatuhan rambut yang memang kadang-kadang tidak ke cross check pada saat tadi di overcomb pertama. Ya, sekarang kita di finishing, kita overcomb lagi. Nah, di sini ya bisa kelihatan ya. Bagaimana caranya? Oke, seperti ini ya. Kita keliling dari bagian sebelah kanan ke belakang sampai ke bagian yang sebelah kiri, teman-teman. Serut ya. Jadi fungsi dari overcomb itu memang seperti ini ya. Kebanyakannya di finishing sih. Jadi kalau saya pribadi sih lebih menekankan penggunaan overcomb adalah di finishing. Jadi kita bisa menentukan bagian-bagian yang memang masih patah atau bagian-bagian yang kurang sempurna gitu. Itu bisa ditutup dengan menggunakan teknik overcomb ya. Oke, kita bersihkan teman-teman ya. Nah, di sini udah cukup hasilnya seperti ini. Jadi gaya potongannya adalah potongan gaya rambut rapi standar dengan ketipisan sedang ya. Untuk bagian sebelah kiri kanan kita kasih ukuran nomor 1. Untuk bagian atas kita trapping dengan teknik 1 2 3 teman-teman ya. Oke, cukup untuk video kali ini teman-teman ya. Jadi kita akan lihat preview hasilnya. Seperti ini hasilnya ya. Sampai jumpa di video Denny Rumbara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.